sama dalam rekor 10 sampai 20 tahun terakhir tuh Desember tuh selalu hijau ya, tidak pernah merah untuk indeks sendiri untuk akhir tahun. Jadi sedangkan juga bisa dimanfaatkan terutama dengan sekarang dengan ada harapan juga vaksin bisa dirilis nanti dan atau bisa ditemukan nanti juga bisa diproduksi sampai akhir tahun ini, tambah juga dengan sentimen dari Pilpres dan juga dari Omnibus Law dan juga dari aktivitas daripada ekonomi juga mulai bangkit dari mulai meredahnya juga di pandemi COVID ini di Jakarta dan juga di Indonesia sendiri. Saya pikir juga itu merupakan alasan juga untuk investor untuk melakukan aksi beli ya. Mungkin agak sulit untuk saham-saham yang big cap, yang punya isu bagus dan juga mungkin tadi yang saya sebutkan tadi sektornya perbankan, properti, konstruksi, mining dan juga yang sekarang mulai murah, contohnya ke infrastruktur dan juga ke consumer goods. Oke, baik. Saya akan tanyakan juga terkait dengan window dressing ini ke Pak Iwan, tapi kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Ini Raka, admin sosial media kami. Setiap hari, Raka dapat banyak komplain di Twitter. Internet saya tiba-tiba mati nih. Iya, padahal kita kan udah bayar. Gimana sih? Mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda. Kami akan bantu dengan senang hati. ID pelanggan Anda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk penanganan masalah Anda, bisa lebih cepat melalui saya. Aplikasi ini langsung menghubungkan Anda dengan teknisi kami, sehingga masalah Anda langsung bisa cepat diselesaikan. Kini aplikasi My First Media hadir dengan tampilan baru, bayar tagihan dan troubleshooting makin mudah. Unduh sekarang versi terbarunya untuk dapatkan fitur lebih lengkap dan rewards berlimpah. Apakah Anda mengalami masalah dengan jangkauan internet di rumah? Jangan khawatir, kenalan yuk dengan produk baru First Media, Super Wi-Fi. Untuk koneksi yang lebih lincah, menjangkau hingga hidden spot di rumah Anda. Rasakan jangkauan Wi-Fi yang lebih luas, sinyal yang lebih kuat, kualitas bandwidth yang lebih baik, dan kecepatan internet maksimal. Work from home dijamin lebih nyaman. Dapatkan Super Wi-Fi sekarang. Untuk info lebih lanjut, hubungi First Media. Setiap saat pasar berubah sangat cepat. Kami sajikan semuanya di sini. Pasar saham, corporate action, dan kebijakan penting berdasar analisa yang akurat. Si Inggris bulan Januari 2018 dilaporkan stabil pada level 3%. Inspirasi dan referensi bisnis keuangan Anda. Saksikan Money Report Senin hingga Jumat pukul 21.05 waktu Indonesia Barat hanya di Berita 1. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Economy dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Iwan dan juga Pak Andri. Pak Iwan, terkait dengan window dressing ini, kira-kira strategi seperti apa sih, strategi window dressing seperti apa yang akan dilakukan oleh emiten untuk bisa menggait investor, Pak Iwan? Ya, tentunya kita harus melihat fundamental daripada perusahaan-perusahaan yang di Indonesia ini. Walaupun bagaimana kalau perusahaan yang tidak mereflek baik, biasanya window dress itu juga tidak terlalu akan ada gunanya. Tapi kalau kita melihat adanya prospek daripada perusahaan di Indonesia itu, maka window dressing sangat berpengaruh terhadap investor di situ. Dari emiten yang dimiliki oleh Pak Iwan sendiri, seperti apa nanti strateginya di window dressing nanti? Kami melihat market aja yang memutuskan di situ. Apa kira-kira, saya ke Pak Andri, apa kira-kira yang harus diwaspadai oleh investor, Pak Andri, ketika banyak emiten yang melakukan window dressing?
Ya biasanya kalau harga kenaikan sahamnya biasanya sebelum window dressing, biasanya kan window dressing itu biasanya dimulai di pertengahan atau di awal sampai dengan pertengahan Desember. Jadi biasanya kalau biasanya sebelumnya sudah antisipasi naiknya sudah terlalu tinggi, ya saya pikir juga pelaku pasar juga harus hati-hati. Jadi biasanya pelaku pasar akan melakukan aksi resesi keuntungan. Jadi kalau saya pikir sih mendingan cari saham-saham yang fundamentalnya bagus dan juga dari teknikalnya juga bagus untuk ada sinyal buy, dan juga pilih saham-saham yang historicalnya juga ikut mendukung adanya dengan banyak didorong oleh window dressing. Contohnya tadi saya bilang nih, saham-saham historicalnya misalnya perbankan, konstruksi, properti itu selama 5 tahun terakhir itu kalau saya lihat selalu menghasilkan keuntungan misalnya 30-50 ya kalau memang terjadi window dressing. Tapi ada yang harus kita antisipasi juga kalau nanti ternyata karena sekarang ini kan orang sudah price in untuk buy kemenangan Biden, tapi ternyata kalau nanti stimulus nanti ada deadlock lagi karena sekarang juga kan Senat juga masih dipegang kuasai oleh Partai Republik. Jadi setidaknya kalau ada deadlock nanti stimulus nanti sekitar dalam waktu November Desember ini kemungkinan akan memicu juga profit taking, juga setidaknya akan membatasi juga potensi kenaikan untuk dari window dressing sendiri. Oke, terkait dengan Pilpres Amerika tadi yang sempat Anda singgung lagi, ada nggak kemungkinan seperti tahun 2000 ketika George Bush menggugat dan akhirnya menang begitu? Ya kalau dilihat sih peluangnya kalau saya lihat agak berat ya untuk Donald Trump. Karena kan kalau kita lihat dulu waktu tahun 2000 kan sebenarnya George Bush kan agak terbantu oleh adiknya sendiri yang sebagai gubernur di Florida. Jadi mungkin ini kondisinya agak berbeda. Mungkin juga kalau lihat bukti-bukti yang mendukung adanya kecurangan Joe Biden, kalau saya lihat belum oleh pelaku pasar, kalau saya lihat dan juga saya baca-baca tidak terlihat ya. Jadi kalau saya lihat ini cuma kertas-kertas saja yang mungkin kalau saya sih hitungan untuk bargaining nanti untuk di Senat dan juga Kongres untuk dari pihak Donald Trump sebagai dari Republik juga untuk nanti ke stimulus nanti terhadap juga Partai Demokrat ya. Oke, artinya Pilpres Amerika Serikat ini masih akan tetap menjadi sentimen positif untuk IHSG kita begitu ya. Nah, Pak Iwan, ini kan masih ada kekhawatiran ketika pandemi ini belum selesai dan memang sedikit melandai, tapi ada kemungkinan gelombang kedua di beberapa negara sudah terjadi gelombang kedua. Nah, kira-kira ini akan menjadi kekhawatiran nggak bagi para investor begitu? Tentunya ada tetapi kita sekarang kita mulai terbiasa ya dengan pandemi ini, maka juga investor juga berhitung ya di mana pandemi ini masing-masing negara mempunyai permasalahan yang tersendiri ya. Nah itu jadi saya lihat ada efeknya, tetapi sudah intinya adalah ekonomi harus tetap jalan, di mana itu yang banyak negara-negara besar pun demikian. Oke, artinya ekonomi kita sudah imun meskipun akan ada seandainya nanti ada gelombang kedua dari COVID-19 ini begitu Pak Iwan. Saya minta tanggapan dari Pak Andre. Bagaimana melihat ada kemungkinan dari gelombang kedua pandemi COVID-19 ini? Ya sama seperti juga tadi yang sempat dibicarakan oleh Pak Iwan juga, tapi yang saya pikir juga mungkin kita juga sudah terbiasa dengan new normal ini ya. Tapi memang tetap ada kekhawatiran karena kalau dilihat memang karakternya beda. Kalau di Amerika dan juga di Eropa sendiri karena ada sekarang sudah masuk ke musim dingin ya, ke winter. Jadi setidaknya ini kita kan karena tidak musim dingin, jadi setidaknya ya semoga aja kita berharap memang tidak terjadi ya. Tapi kalau lihat sekarang tren dari pandemi ini sekarang dan juga yang terlihat di Asia juga, di Hong Kong, Taiwan, ya di Vietnam juga sekarang trennya untuk pandemi sendiri lagi menurun. Jadi seharusnya kita masih terbantukan ya kita berharap memang tidak ada gelombang kedua untuk pandemi COVID ini. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan dialog kita ke segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda. Pembatasan jarak ini menyebabkan kontraksi ekonomi signifikan. Saksikan Zooming with Primus
BUMN sudah ready. Task Force COVID distribusinya kepada negara. Untuk seluruh BUMN, kami persilakan membahas topik-topik penting yang Anda nantikan. Tahun 2020 ini game changer-nya cuma satu, Pak, yaitu COVID-19. Di dalam new normal, kita perlu segera mengaktifasi usaha untuk mendorong kepada industri-industri yang padat karya. Zooming with Primus bersama saya, Primus Dorimulu. Tentang protokol kesehatan. Saksikan Zooming with Primus setiap Kamis pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Ya, Anda masih bersama kami di Hot Economy dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Iwan dan juga Pak Andri. Pak Andri, terkait dengan sentimen berikutnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah ditandatangani. Nah, ini kita tidak bisa menutup mata bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini masih banyak yang menolak, para buruh dan juga para pekerja juga banyak yang menolak. Ini kira-kira harus seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah agar Undang-Undang Cipta Kerja ini benar-benar menjadi sentimen positif bagi ekonomi kita? Ya, Pak Andri, audionya tidak keluar, mungkin bisa di-unmute? Ya, kalau dilihat memang seharusnya pemerintah juga memberikan kepastian dan juga sosialisasi ya mengenai undang-undang ini. Jadi kalau saya lihat, saya juga pribadi juga tidak begitu banyak tahu isinya. Jadi dengan adanya sosialisasi mungkin juga bisa terbantukan ya, masyarakat kita juga bisa sudah terbiasa dan juga bisa mendapatkan juga ya keuntungan daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Oke. Ini kan akan ada turunan, ini aturan turunannya. Kira-kira harus kasih melibatkan para kalangan-kalangan yang menentang ini? Ya, saya pikir perlu juga ya, memang perlu juga ahli-ahli yang di bidang ini. Mungkin kalau saya sendiri masih kurang paham ya untuk mengenai undang-undang cipta ini, tapi setidaknya kalau saya lihat memang harus adanya juga koordinasi antara pemerintah juga dengan masyarakat, terutama dengan ahli-ahli untuk bisa ya tadi saya bilang tadi ya memberikan sosialisasi ya mengenai gunanya, benefitnya, dan juga pasti kan semua undang-undang pasti ada kelebihan dan juga ada kelemahannya. Oke, tanggapan dari Pak Iwan sendiri bagaimana nih melihat Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah ditandatangani oleh Presiden, kemudian masih banyak pertentangan di situ. Kira-kira apa strategi pemerintah agar bisa meyakinkan masyarakat dan juga ekonomi kita bahwa ini adalah sentimen yang baik untuk ekonomi kita? Nah, tentunya juga kita harus bersatu ya, di mana kita jangan sampai undang-undang ini dibuat yang dengan susah payah dan akhirnya tidak dipakai ataupun ditentang ya. Dan ini sudah dibuat sudah lama, sebenarnya sudah cukup lama dan ini sudah cukup matang. Maka penglibatan orang itu sudah tidak terlalu banyak di situ kalau saya lihat, karena sudah cukup panjang kok di pembahasannya pun sudah diuji. Ya, yang menjadi kunci utama untuk pemulihan ekonomi kita adalah penanganan pandemi. Nah, dari Mas Andri sendiri melihat kira-kira untuk penanganan pandemi kita ini apakah sudah on the track, sudah ideal, atau apa yang harus diperbaiki lagi sehingga ekonomi kita memang benar-benar bisa bangkit begitu? Ya, kalau dari pandemi sendiri memang kita tidak cukup ya mengharapkan dari usaha pemerintah juga, tapi juga usaha dari masyarakatnya juga. Ya, sementara kalau dilihat memang usaha dari pemerintah sendiri saya pikir ya cukup bagus ya. Makanya kemarin juga Menteri Kesehatan juga sempat diundang oleh WHO karena dianggap aktif dan juga bisa meredam juga pandemi COVID sekarang ini emang lagi menurun ya trennya juga. Dan kalau dilihat memang perlu juga kesadaran dari masyarakatnya juga. Kalau tanpa dengan kesadaran masyarakat, kalau saya pikir ya agak susah ya. Itu yang terjadi sekarang di Amerika dan Eropa, ada gelombang kedua ya, karena masyarakat sendiri ya relatif bandel ya dengan mengacukan ya protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Oke, kalau Pak Iwan melihatnya apakah penanganan pandemi di Indonesia saat ini bisa menjadi sentimen positif kita? Menurut saya juga sama, bagaimana pemerintah ini sekarang menggalakkan dimanapun, di media, di sosmed, ya, dan sangat mengharuskan ya menggunakan masker, mencuci tangan, dan social distancing. Ini betul-betul pemerintah sendiri yang menggalakkan. Lain sama di Amerika atau itu kurang tanggap masalah ini di situ. Oke, baik. Saya ke topik berikutnya di mana ini untuk
pasar modal kita ini apakah masih banyak yang bergairah untuk melisting perusahaannya menjadi emiten di pasar modal kita, Pak Iwan? Saya rasa demikian ya. Ini adalah tergantung daripada pemerintah juga, peran pemerintah untuk bagaimana kita untuk mengajak ya banyaknya perusahaan yang tertutup menjadi terbuka, banyaknya insentif yang kita inginkan juga seperti pajak dan lain-lain, dan juga kita banyak source of fund yang bisa kita gunakan bila perusahaan itu terbuka dan ada prospek. Ini tentunya kita terus mengajak ya kepada calon emiten ya, gitu, dan memberi edukasi sebagai asosiasi juga kita memberi edukasi untuk para calon emiten tersebut. Oke, ketika banyak usaha yang dilakukan oleh Pak Iwan dan kawan-kawan untuk menggait para emiten masuk ke pasar modal kita, bagaimana dengan kepercayaan investor kita sendiri, Pak Andri, untuk pasar modal kita? Karena kita tahu banyak kasus yang menimpa pasar modal kita beberapa bulan terakhir begitu. Ini bagaimana meningkatkan kepercayaan mereka? Nah, otomatis juga dengan membuat juga peraturan-peraturan. Kalau saya pikir sih sekarang ada pemulihan di kepercayaan investor ya, terutama dengan lihat sekarang indeks kita sudah mulai membaik, rupiah kita juga sudah mulai membaik. Jadi kalau saya lihat dengan adanya kebijakan dari pemerintah sekarang ini dengan mengenjot kebijakan-kebijakan investasi yang mendukung investasi, saya pikir juga ini juga ikut memberikan sentimen positif juga untuk investor ya. Makanya investor sekarang mulai pede ya, dengan memiliki aksi beli, terutama di saham-saham dan juga di aset-aset yang berisiko gitu. Oke. Prediksi Anda kira-kira ke depan mungkin nggak sih IHSG kita akan tembus ke angka 6.000? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kan ini pola yang sekarang terjadi ini kan pandemi COVID ini yang membuat indeks kita terpuruk ini sama polanya dengan tahun 2002-2003 ya, ketika terjadi isu virus SARS yang terjadi di Timur Tengah, di Asia Timur dan juga di Singapura ya. Pola yang sama, indeks kita dulu juga sempat terkoreksi 40% sama dengan pola yang sekarang. Jadi dengan adanya nanti vaksin nanti di awal tahun atau tahun depan, jadi saya pikir juga bisa memberikan momentum juga untuk kenaikan indeks. Saya pikir bisa menuju ke 6.000-an sampai 7.000-an untuk tahun depan ya. Dengan adanya ekspektasi pemulihan ekonomi ya, dan juga nanti ada mungkin juga banyak nanti juga IPO baru ya, saham-saham perdana baru yang mungkin bisa menggairahkan ekonomi. Di samping juga tadi dari usaha pemerintah juga untuk merangsang ekonomi, contohnya dengan Omnibus Law itu. Iya, kira-kira butuh waktu berapa lama lagi ketika misalnya vaksin sudah ada begitu untuk kembali memulihkan harga-harga saham di pasar modal kita? Ya, kalau kita lihat sih emang secara teknikal kita emang targetnya untuk akhir tahun ini 5.600 sampai 5.800 ya. Emang di situ emang ada area supply yang cukup kuat, tapi kalau untuk tahun depan sih kita lebih optimis lagi. Kenapa? Karena sekarang ini kan kalau lihat indeks sendiri sekarang sebenarnya masih murah. Kenapa? Kalau melihat dengan rupiah sekarang di level 14.100, 14.000 sekarang ini, sekarang berada di antara 5.800 sampai dengan 6.000-an. Kalau kita lihat dari periode Januari sampai dengan Februari di tahun 2020 ini. Jadi artinya dengan adanya nanti banyaknya sentimen positif ini, dengan adanya sekarang mulai meredanya ketidakpastian ya, saya pikir juga indeks kita akan menuju ke 2.000 ke 6.000-an. Kan mungkin antara ke 6.000 sampai dengan 6.500 sampai dengan pertengahan tahun ya. Karena memang dalam siklusnya sendiri kan indeks kita tuh naik dari bulan di kuartal 4 sampai dengan kuartal 1 di tahun depannya, karena ekspektasi dari pembagian dividen dan juga laporan keuangan yang kemungkinan agak membaik dibandingkan di kuartal 2 dan juga kuartal 3 ini. Oke, terakhir closing statement dari Pak Iwan, kira-kira prediksi Anda di akhir tahun dan di tahun 2021 nanti kira-kira seperti apa IHSG kita dan apa harapannya kepada pemerintah? Nah, tentunya setidak-tidaknya mendekati ya pada level 6.000 lah ya di situ. Dan kita juga lihat bagaimana pemulihan ekonomi terutama di Indonesia. Sekali lagi juga banyak perusahaan yang under value di Indonesia saat ini. Itu jadi salah satu katalis ya. Dan juga adanya untuk berikutnya harapan kita juga ada nanti adanya sovereign wealth fund juga
akan hadir. Lalu juga kita sebagai emiten juga terus menggalakkan good corporate governance yang tentunya investor yang disukai oleh investor di situ, sehingga tidak akan terjadi lagi waktu pembukaan perdana tahun ini. Bapak Presiden juga sangat concern terhadap itu. Oke, baik Pak Iwan dan juga Pak Andri, terima kasih banyak sudah bergabung di Hot Economy. Mudah-mudahan beberapa sentimen yang tadi kita bahas tadi bisa benar-benar membangkitkan gairah investor dan juga perusahaan untuk kembali melisting di pasar modal kita. Terima kasih Pak Iwan, Pak Andri. Terima kasih. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Tetap jaga jarak dan pakai masker. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya ampun, hidup ini benar-benar berat. Iya nggak sih? Ditambah lagi berat karena tagihan numpuk, tagihan internet, kreditan mobil. Sebanyak ini tagihan semua. 7 juta, 5 juta, ya ampun. Ya ampun, aku nggak tahu lagi harus gimana nih. Sabar ya. Mama, nih lo aku udah dapet handphone, dapet emas, bentar lagi dapet motor lagi. Cocok. Ajakin yuk, ajakin yuk, ajakin yuk. Ajakin yuk, ajakin yuk, ajakin yuk. Ajakin yuk, ajakin yuk, ajakin yuk. Diam deh, berisik tahu. Ajakin yuk, ajakin yuk, ajakin yuk. Apaan sih? Jadi, ajak teman dan keluarga langganan First Media. Gratis tagihan hingga 2 bulan dan hadiah berlimpah untukmu dan referral kamu. Dari smartphone hingga Yamaha Lexi. Caranya mudah, cukup login dan isi data referral kamu. Terima hadiahnya setelah temanmu aktif langganan First Media. Makin banyak ajaknya, makin seru hadiahnya. Ajakin yuk, ajakin yuk, ajakin yuk. Ajakin yuk, ajakin yuk. Sudah hampir 8 bulan sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Dan terhitung per 25 Oktober 2020, sudah lebih dari 380.000 kasus positif COVID-19 di Indonesia yang tercatat hingga saat ini. Meskipun terjadi penambahan kasus setiap harinya, namun terjadi pula kenaikan persentase kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia menjadi 80,5%. Di mana per 25 Oktober 2020 sudah tercatat sekitar 313.000 lebih orang yang sembuh dari COVID-19 di Indonesia. Walaupun begitu, tetap saja kita harus waspada karena pandemi ini belum berakhir. Dibutuhkan kerjasama dari setiap elemen bangsa agar kita dapat melalui pandemi ini. Ada berbagai kisah dari penyintas COVID-19 yang dapat menjadi peringatan bagi kita semua dalam melewati periode yang tidak mudah ini. Walaupun ada hal-hal yang menggembirakan, tetapi juga ada hal-hal yang masih cukup memprihatinkan, yaitu tentang kedisiplinan pemakaian masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun masih juga perlu ditingkatkan kesadarannya. Awal-awalnya dulu saya tuh nggak percaya ya dengan COVID sebenarnya ya. Awal-awalnya dulu kayaknya bener ada nggak sih gitu kan, karena kebetulan di sekeliling saya, teman-teman saya itu, teman-temannya teman saya juga nggak ada yang kena sebenarnya. Jadi
kayak bener nggak gitu ya waktu PSBB udah dilonggarkan, ya kita aktivitas kayak biasa, tapi tetap dengan protokol-protokol yang kesehatan yang tetap dijaga gitu. Nah setelah saya terkena itu, saya baru percaya, oh ternyata bener ada gitu. Makanya sekarang kayaknya saya agak ngeri ya ngelihat di sosial media yang orang masih